yang kena penyakit itu, sing penyakit itu, dia itu mboten ngrasa lha dhek niku enten masalah enten penyakit itu mboten rumangsa, mboten krasa. Nggih. Mboten krasa. Tapi orang yang ada di sekitarnya niku sing mboten kuat yang kena imbasnya. Contoh. Semua orang ini secara umum ya. Orang itu kalau ada orang yang punya teman orang itu sombong, orang itu kena penyakit sombong, orang penyakit sakit, dia itu malah tidak ada masalah. Bagi dia itu tidak ada masalah. Dia tidak merasa kalau dirinya itu sombong itu tidak merasa. Lah koncone sing boten kuat. Orang yang ada di sekitarnya itu yang tidak kuat. Jadi penyakit dohir itu orang yang sakit merasakan kesakitan, orang yang di sekitarnya itu tidak bisa merasakan. Kalau penyakit batin, orang yang kena penyakit dia itu tidak merasakan sama sekali, orang yang ada di sekitarnya niku sing merasakan. Niku bedanya. Nggih. Wong saking medite lho. Bahkan orang yang medit itu mboten purun koncoan kalih tiyang medit. Coba. Kalau yang apa namanya? Yang sing loman mboten purun koncoan kalih tiyang medit kan wajar. Fasukun mutok punya penyakit medit niku dituruti. Ai bukhlun yuti'uhu al-insanu. Amalaukan al-bukhlu mawjudan fi nafsi. Kalau orang itu punya penyakit bakhil medit, ada mawjudan fi nafsi. Ghairu mutok, tapi mboten dituruti. Maka fala yakunu muhlikan, maka tidak merusak kepada orang yang punya penyakit bakhil. Li'annahu min sifatil lazimi li nafsi. Kenapa? Karena pada dasarnya, ngeten Pak. Pada dasarnya semua orang itu, semua manusia itu pada dasarnya watak dari lahir itu memang punya penyakit yang namanya penyakit bakhil. Semua orang. Cuman niku dituruti napa mboten, dijarne napa mboten, ditentang napa mboten. Kalau punya penyakit bakhil, semua orang itu punya penyakit bakhil. Ya, satu misal apa namanya kita punya barang, ya, sebenarnya tidak kita pakai. Nah, ketika mau kita sama istri kita mau dibuang, bilang ojo eman-eman. Eman-eman itu unsur daripada penyakit bakhil. Ya, itu semua orang itu punya penyakit bakhil. Nah, kadarnya itu berapa persen? Kadarnya sedikit apa banyak? Nah, kita ini nuruti no mboten, men niku tok ya. Kalau nuruti penyakit bakhil niku yang merusak. Tapi kalau punya penyakit bakhil kita perangi, kita terjang. Ndak yang apa namanya kalau memang ini tidak manfaat bagi saya, enggak. Nah, saya tidak akan nuruti. Maka itu tidak merusak kepada diri kita. Jadi secara apa namanya manusiawi bahwa semua orang itu punya penyakit yang namanya bakhil. Prosentasenya itu berapa? Besar apa kecil, terus dijarne napa mboten, dituruti napa mboten. Semua orang itu laki perempuan niku punya sifat yang namanya sifat rakus murka. Semua orang itu sudah. Semua orang. Ya. Laki perempuan, tua muda semuanya itu punya sifat napa niku sifatnya itu hewan. Nek cara kewan ini niku napa niku monyet gitu. Monyet itu kan apa namanya murka. Monyet itu lek ngono. Niku lek jenengan kei gedang, Pak. Kayak gedang pun dipangan iki. Niku pun napa niku di mulutnya, diuncali gedang, cekel malih. Teng mulutnya enten, tangan kanannya ada. Dilempari apa namanya makan lagi, diambil lagi. Yeah. Akhirnya apa? Akhirnya itu yang namanya monyet itu ya faktanya itu memang seperti itu, murka. Tidak cukup. Bukti fakta. Semua orang itu. Semua orang laki-laki itu kalau memang normal laki-laki itu mesti pengen nikah malih. Mesti niku. Pengen duwe bojo lebih dari satu. Niku lek normal ya. Mesti niku. Mesti niku won. Diakoni napa mboten niku. Nalurine Nggih, kodrate. Semua orang itu tinggal orang itu berani ngomong napa mboten. Nggih. Semua orang itu
Maunya apa? Maunya kalau sudah punya satu pengen punya dua, kalau sudah punya dua pengen punya tiga, dan seterusnya. Itu wataknya manusia ini, ngoten niku. Nggih, murka. Orang perempuan juga seperti itu, Pak. Orang perempuan itu maunya itu. Orang laki-laki itu kan punya dikasih fasilitas bisa boleh nikah lebih dari satu, kan ngoten. Tapi orang perempuan itu modelnya nggih murka. Maunya itu suaminya itu tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Padha murka. Ayo. Niku dereng ngaji bani. Wis ngaji gak mau. Boten niku kamunan. Wah, berarti pan bidang iki. Punya manusia itu pada dasarnya gini terus kita ini bahwa pada dasarnya orang itu semua manusia itu watak dari lahir itu punya sifat medit. Cuman sifat meditnya itu sedikit apa banyak ngoten tok. Nah, dituruti napa mboten, dijamin napa mboten. Nek ngoten tok. Nah, kalau punya sifat medit kok mboten dituruti, diterjang, dilawan, maka itu tidak menghancurkan, tidak merusak pada diri kita. Ngapunten orang medit niku lho. Orang medit niku lho. Yang sing medit niku ajenge ngopi niku mau. Niku perhitungannya niku perang batin. Perang batin sampai lama niku coba ngopi mau yo. Piro iki? Ngopi ini startup nggak boleh. Kita mulu. Penuh-penuh ini. Kapan dari kula niku sanjang ajenge apa niku tanda nge-share tanda-tandane tiang medit niku. Kula pikir makin tersinggung. Makane kula boten sida. Ya Allah. Oh, bocor. Bocor. Pecah. Oh, gelas. Television. Asap. Allah. Wahawan muttaba'un. Wahawan muttaba'un termasuk yang merusak itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu hawa nafsu yang jelek maksudnya. Hawa nafsu keinginan yang jelek itu dituruti bi ayyat tabi'ah ma ya'muruhu bihi hawahu. Hawa nafsu itu kan ada yang keinginan hawa nafsu itu ada yang bagus, ada yang jelek. Nafsu amarah itu pada dasarnya itu yang mengajak untuk jelek itu yang paling kuat itu adalah nafsu amarah. Pada dasarnya yang mengajak untuk melakukan kejelekan itu adalah nafsu amarah. Maka kalau ingin orang itu menjadi baik, kudu diriadoi, kudu diasah, kudu dilawan dengan yang namanya dzikir. Lawannya itu adalah dzikir. Kalau namanya tarekoh Qadimiyah Naqsabandiyah itu untuk melawannya itu dzikir la ilaha illallah. Itu nafsu amarah itu lagi diperangi, kalau dilawan itu lama kelamaan itu agak membaik, terus akhirnya tapi belum baik 100%. Itu akhirnya menjadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu masih ada jeleknya, tapi sudah mendingan dibandingkan dengan nafsu amarah. Nafsu amarah digempur, diperhalus,
lawan ditirakati dilihatui, akhirnya nafsu lawamah itu akhirnya membaik, semakin baik, terus akhirnya menjadi nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu masih belum bagus, nanti di riadoi malih, diwiridi malih, akhirnya semakin bagus, akhirnya yang asalnya itu warnanya itu kuning, sufiyah itu kuning, simbolnya itu warna kuning, akhirnya karena dilihatoi terus akhirnya menjadi putih, jadilah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu sudah bagus, sudah putih. Jadi orangnya itu lakonnya putih, omongannya putih dan seterusnya sudah bagus. Tapi masih berwarna putih. Ini putih. Ini masih warna, masih punya warna. Bening. Ya, putih itu masih punya Warna. Amar lawamah, sufiyah, mutmainnah itu masih punya warna. Ini diradoi supaya apa? Supaya tidak berwarna. Warna putih sudah bagus. Orang itu lakonnya putih, ya. Sejarahnya itu sudah putih dan sebagainya. Ini sudah putih, itu sudah luar biasa, top itu sudah. Tapi masih punya warna, yaitu warna putih. Diradoi malih agar supaya apa? Agar supaya warna putih itu hilang. Akhirnya menjadi Bening. bening. Bening ini tidak punya warna. Bening, pikirannya bening, hatinya bening. Ya. Kalau sudah bening, maka orang itu menjadi orang yang bening, pikirannya bening, terus hatinya itu bening, segalanya itu bening. Nah, ini proses. Ya. Jadi nafsu itu jangan dituruti, kudu dilawan. Ya. Tidak dituruti, rusak. Jadi tidak semuanya nafsu itu jelek, ada nafsu yang bagus. Kadang-kadang kalau memang nafsu itu harus dituruti, turuti. Ya. Pengen mangan, memang gue pengen mangan, ya mangan mau. Kudu dituruti, mboten dituruti, rusak malah. Ada kalanya memang harus dituruti, ada kalanya memang tidak harus dituruti. Ya. Pengen ngopi kersane, napa niku mboten ngantuk. Turuti mawon, nggih. Diombe mawon. Ini sama yang ngopi. Enggak pernah batin nih gue. Bukan usah batin niku. Kopi ngono perang batin. Oh. Free. Wa ijabul mar'i bi nafsihi. Lan oleh termasuk yang merusak. Yang merusak itu adalah kalau orang itu merasa dirinya itu lain daripada yang lain. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, merasa dirinya itu lain daripada yang lain. Nanti wilayah bi ainil kamali. Dia itu merasa kalau dirinya itu sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya sama sekali. Ya. Itu penyakit. Ini balik mana? Orang itu kalau merasa dirinya itu sempurna, tidak ada cacatnya, itu menganggap orang lain itu semuanya itu tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna, kurang gitu ya semuanya. Nah, akhirnya jatuhnya itu orang itu kalau sudah punya ijabul mar'i bi nafsihi, ini penyakit ujub, penyakit ujub itu merasa dirinya itu lebih sempurna dibandingkan dengan orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, balik lagi bahwa penyakit batin itu, orang yang punya penyakitan itu dia tidak merasa kalau dirinya itu merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih alim, lebih dekat dengan Allah dan seterusnya. Orang lain dianggapnya itu jauh, orang lain dianggapnya itu bodoh dan sebagainya. Kan ini Pak. Di semua bidang pekerjaan, di semua sudut kehidupan, kan ya. Jadi kalau ada
ini bos. Satu misal di perusahaan ini ada bos, ini ada anak buah. Ya, ada anak buah banyak. Ada anak buah itu pengennya dekat dengan bos, pengen disayang dengan bos. Itu dengan cara bagaimana? Ada yang dengan cara dengan loyalitasnya, ya, dengan loyalitasnya. Nggak urus teman-temannya itu bagaimana, nggak urus. Apakah malas atau bagaimana, nggak urus. Ya. Dengan loyalitasnya. Ada yang dengan keahliannya. Nggak urus yang lainnya itu bagaimana, nggak urus. Yang penting dia itu pengen dekat dengan bos, disenangi sama bos itu dengan keilmuannya, keahliannya. Ya. Ada juga di antara anak buah itu pengennya dekat dengan bos itu dengan cara bagaimana? Dengan cara hasut kiri kanan, memfitnah kiri kanan, menjatuhkan teman-temannya. Ya. Dari semua tipe pegawai itu siapa yang disenangi sama bos? Siapa yang disenangi sama teman-temannya yang sesama pekerja? Orang yang dengan loyalitasnya ini disenangi sama bosnya, disenangi sama teman-temannya. Kenapa? Dia tidak mau menjatuhkan teman-temannya. Dia pengen dekat dengan bosnya, pengen dicintai sama bosnya itu karena dengan loyalitasnya. All out, bekerja itu all out. Ya. Dia itu pengen dekat dengan bos itu dengan keahliannya, dengan kemahirannya. Ini disenangi sama bosnya, disenangi sama teman-temannya juga disenangi. Di antara banyak pegawai itu ada yang pengen dekat dengan bos, dicintai sama bos itu dengan cara bagaimana? Sikut kanan kiri, menjatuhkan teman-temannya. Ini tipe yang seperti ini tidak disenangi sama bos dan tidak disenangi sama teman-temannya. Kan katanya? Itu di semua bidang pekerjaan, di semua lini kehidupan waktu itu. Sampai teng ibadah nih, teng urusan agama itu juga seperti itu. Ada yang ingin dekat dengan bosnya, pengen dicintai sama bosnya dengan loyalitasnya. Dia kalau beribadah totalitas. Nggak urus orang lain itu mau komentar bagaimana, nggak urus. Orang itu mau beribadah atau tidak, itu nggak urus. Dengan loyalitasnya. Ada yang dengan keilmuannya. Ada yang modelnya itu dengan nyikut kanan kiri, menjatuhkan kanan kiri, pengennya dekat dengan bos, pengennya dicintai sama yang namanya bos. Dan ini adalah big boss di dunia dan akhirat. Sinten Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak macamnya itu. Nah, di antara sekian orang itu yang tipe-tipenya seperti itu kalau ada sama-sama pegawai, sama-sama hamba, sama-sama manusianya itu, kalau dia itu suka menjatuhkan teman-temannya, nyikut kanan kiri, maka orang itu tidak disenangi sama bos, tidak disenangi sama sesama temannya ini, sama manusia ini. Siapa itu? Orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, orang yang suka mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalahkan orang lain. Itu adalah orang yang pengen dekat dengan bosnya, tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara menjatuhkan orang lain. Caranya bagaimana? Dibid'ahkan. Belum tentu yang dibid'ahkan itu bid'ah itu belum tentu. Yang disalahkan belum tentu kalau salah. Nah, dan itu tidak disenangi oleh manusia dan tidak disenangi oleh Allah. Makanya kita ini tidak usah menyalahkan orang lain, tidak usah membid'ahkan orang lain. Perkara orang itu menyalahkan orang lain, itu urusan dia. Dianggapnya bahwa dia yang paling benar, dianggapnya itu dia yang paling dekat dengan Allah. Dia anggapannya itu bahwa dia itu yang paling baik, yang paling sempurna dan sebagainya. Ini tidak terasa bahwa orang yang seperti ini kena penyakit yang namanya ijabul mar'i binafsihi, kena penyakit ujub. Kita kembali lagi bahwa penyakit batin itu orang yang ada di sekitarnya itu merasakan tidak senang dengan orang yang punya penyakit batin, tapi dia itu tidak merasa kalau dia itu punya penyakit ujub. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini jangan sampai kita ini kena penyakit ujub. Dan ini memang medianya setan itu memang ini Pak, medianya setan itu. Medianya nanti ada di belakang manusia itu iblis itu sudah berjanji minta izin kepada Allah. Ya Allah, aku akan menghancurkan anak turun Nabi Adam. Oke, silakan, dihancurkan dengan yang namanya medianya itu adalah maksiat,
Tapi ketika dia manusia itu melakukan maksiat karena digelincirkan oleh oleh iblis itu, akhirnya manusia itu memberikan perlawanannya bagaimana? Dengan membaca la ilaha illallah atau istighfar. Maka daunnya Rasulullah biasakan istiqomahkan membaca la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Ini dalam rangka untuk melawan, untuk menghancurkan iblis. Kalau sudah dihancurkan oleh iblis, dihancurkan oleh manusia dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka akan dihancurkan oleh iblis dengan cara bagaimana? Bil ahwa, dengan hawa nafsu. Caranya bagaimana iblis menghancurkan manusia dengan hawa nafsunya? Ditiupkan, dibisikkan. Dengan cara bagaimana? Menganggap kalau dirinya itu adalah orang yang paling bagus, orang yang paling sempurna. Kalau orang itu sudah menganggap dirinya paling bagus, paling sempurna, paling ahli ibadah dan seterusnya, itu kena penyakit ujub. Amal sebanyak apapun, kalau orang itu kena penyakit ujub, amal itu seperti debu. Habaan mansura, kalau bahasa Al-Quran itu habaan mansura. Kita melakukan sholat, 1 butir debu, ngaji 1 butir debu, amal. Terus melakukan kebaikan itu 1 butir debu, ibarat dikumpulkan, kita kumpulkan, terus kita taruh di atasnya batu yang licin. Setelah itu ditiup angin. Ditiup angin. Angin ini adalah angin ujub. Pertanyaannya, apakah tersisa di batu ini? Debu-debu itu tersisa apa tidak? Tidak. Tidak akan tersisa. Sebanyak apapun amal ibadah itu, kalau kena penyakit ujub, maka orang itu tidak punya amal sedikit pun. Merasa kalau dirinya itu amalnya banyak, tapi kena penyakit ujub, ditiup sendiri, dibersihkan sendiri, dibuang sendiri oleh orang itu. Dengan apa? Dengan penyakit ujub. Dan itu sebenarnya medianya setan iblis ini. Wa ijabul mar'i binafsihi ay nadruhu ilaha bi'anil kamali, merasa dirinya itu sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Ma'anisyani ni'matillahi ta'ala, dia merasa sempurna, alim, pinter, ahli ibadah, rajin dan sebagainya, sudah. Tapi dia itu lupa dengan nikmatnya Allah. Ngapunten. Sudah bisa ngaji seperti ini sok-sokan. Padahal loh, kalau kalian jenengan itu loh, bisa ngaji seperti ini, kalau tidak dikasih nikmat oleh Allah, tidak bakalan bisa ngaji. Sudah bisa sholat berjamaah rutin 5 waktu tuh, soknya itu luar biasa, menganggap yang paling paling soleh. Padahal kita itu kalau tidak dikasih nikmat oleh Allah, tidak bakalan bisa sholat. Jangankan sholat 5 berjamaah, sholat 5 waktu itu kalau tidak dikasih nikmat oleh Allah, tidak bakalan bisa. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Sing paling gampang, eling. Niku mawon lho, betul saya angel-angel. Ingat waktunya sholat, ingat waktunya ngaji. Loh, orang itu kalau dikasih lupa loh, betul saya angel-angel, dikasih lupa, pun wae ngaji, eling-elingnya semari ngaji. Loh, malam Jumat iki. Eling malam Jumat itu sunah Rasul. Ngaji mboten eling. Iki sunah ya. Ngaji sunnah Rasul. Sunah Rasul arai kok masalah napa niku suami istri. Nafsu. Niki eling. Wah. Tembus Tembus. Dirasane tembus. Dadi Aku wis pesen tiket, nang Cino. nama Raja Gadon ning Aizra. Dirasa Dirasa dino ndek kene. Nikmat. Rika. Kita itu tidak bisa beribadah kalau tidak dikasih nikmat oleh Allah. Contoh nikmat lagi nih loh, contoh nikmat kekuatan. Kalau ngapunten, makanya kalau katanya Gus Bahar, sujud sekali itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Bisa sujud itu kalau dikasih kekuatan oleh Allah. Banyak orang itu sudah pada waktu mudanya, pada waktu sehatnya itu diajak untuk sholat itu tidak mau, diajak sujud tidak mau. Begitu sudah di rumah sakit sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Bisa sujud. Baru kerumunan dan baru nangis.
Nangis dulu, mengeluarkan suara sudah tidak mampu, cuman keluar air matanya tok. Pengennya untuk sujud. Kenapa? Karena tidak dikasih kekuatan oleh Allah. Lo ngotot lo kok sok-sokan. Bisa beribadah itu karena dikasih nikmat oleh Allah, berupa kekuatan, hidup, sehat dan seterusnya nih. Lo ngotot kok sok-sokan, kok dibanggakan. Yeah. Makanya saya diracuni sama kalau di kitab hikam itu, lo ngono kok jenjal ganjaran, coba. Lo sholat itu bisa yang ngasih kekuatan untuk sholat itu Allah. Terus badan kita itu miliknya Allah, diri kita itu miliknya Allah. Sholat itu miliknya Allah. Lu ngono kok jalur ganjaran, jalur ganjaran. Tapi jadi daya. Nah, niku saking apike pangeran, jalur dikei. Iya wis. Saking apike pangeran niku. Kalau katanya orang tasawuf, katanya hikam, tak layak orang itu sholat kok minta pahala surga, tidak layak. Apa siapa kamu? Kok jalur ganjaran nih, jalur swarga loh. Sampai itu sopo. Itu kalau kelasnya orang tasawuf. Kenapa? Karena kita bisa sholat saja itu sudah kalau bahasa Inggris Pak, sujud sekali, betul sah. Apa namanya? Kalau satu sholatan itu, kalau sholat subuh saja itu 8. 2, 4. Satu rakaat kan 2, 4. 8 kali. 1 kali sujud, bukan 8. 1 kali sujud itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Menganggap punya perasaan bahwa dirinya itu adalah orang yang sempurna. Dia lupa kalau dia itu punya kelebihan itu karena nikmatnya Allah. Kelebihan apapun sudah, kelebihan ibadah, kelebihan ilmu dan sebagainya, itu adalah nikmatnya Allah. Lu kok lali. Ya. Wa ma'al amni min zawaliha. Terus orang itu merasa aman. Orang itu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita ini bisa sholat, kita ini bisa ngaji, kita ini bisa melaksanakan nyantuni anak yatim dan seterusnya. Ya, hal-hal yang positif itu adalah pemberian anugerah dari Allah. Ya. Dan itu tidak kekal. Pemberian Allah itu tidak kekal. Allah bisa mengambil sewaktu-waktu. Bisa mengambil sewaktu-waktu, bisa dengan cara umurnya habis, bisa dengan cara hartanya habis dan sebagainya. Tidak ada jaminan bahwa orang itu akan bisa menjadi orang yang baik terus selamanya. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan orang itu akan menjadi orang yang ahli sholat selamanya. Tidak ada. Ya. Makanya ngapunten. Kita bersyukur kepada Allah. Kita alhamdulillah dijadikan orang yang ahli ibadah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah mau sholat, mau ngaji dan sebagainya. Tapi tidak ada jaminan hari esok. Tidak ada jaminan. Ya. Begitu juga orang yang ahli maksiat itu tidak ada jaminan bahwa selamanya sampai meninggal dia itu akan menjadi ahli maksiat. Tidak ada jaminan. Kalau bahasa Inggrisnya orang dia tak mesti. Inggrisnya itu. Inggrisnya betul ya. orang dia tak mesti. Ngerti ya. Pak Arif belum ngerti. Makanya apa namanya? Tak tidak salah si Abdul Qadir itu ketemu sama pemabuk. Dalam keadaan mabuk, tanya, ya saya mau tanya. Oh ya silakan. Bisa enggak saya? Kalau Allah itu merubah saya dari keadaan yang seperti ini menjadi orang yang ahli ibadah, apakah Allah itu mampu? Dijawab oleh si Abdul Qadir, sangat mampu. Ya apakah Allah itu mampu kalau merubah saya dalam keadaan seperti ini terus menjadi orang yang menjadi kekasihnya Allah? Jawabnya si Abdul Qadir, ajarnya sangat mampu.
Ya apakah Allah itu mampu merubah kedudukan saya, posisi saya ini seperti jenengan seperti saya. Nangis. Karena Allah itu sangat mampu untuk merubah seseorang, itu sangat mampu, dan banyak cerita-cerita dari orang yang ahli maksiat langsung menjadi wali badal, banyak sekali. Nanti kalau jenengan baca manakibnya Syaikhul Qadir itu pernah Syaikhul Qadir itu habis wiridan, ada santrinya itu penasaran, sakjane guruku Syaikhul Qadir ini sebenarnya amalannya seperti apa sih? Seperti apa? Kok sampai jadi wali, muridnya banyak dan sebagainya. Delik. Jadi di musola sudah sepi, Syaikhul Qadir masih wiridan. Delik, ingin mengetahui. Nah, akhirnya agak malam itu Syaikhul Qadir itu keluar, dikuntit. Nggak begitu lama, jalan itu nggak begitu lama. Ini di daerah mana ini? Katanya muridnya. Daerah mana? Kok nggak kenal saya? Kok belum pernah saya lihat daerah ini. Ya. Padahal jalan nggak begitu lama. Akhirnya masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan itu ada suara merintih. Terus di situ juga ada orang yang duduk di situ aja. Jadi ada orang berbaring, terus ada orang yang nunggu. Ya. Akhirnya tidak begitu lama suara rintihan itu hilang. Nah, setelah hilang, terus akhirnya ngobrol. Syaikhul Qadir ngobrol. Tolong dirawat ya ini ya. Dirawat. Di situ itu yang jadi ada 3 orang yang tidur kelentang itu 1, terus yang duduk nungguin itu 2. Ya. Setelah suara itu hilang, rintihan itu hilang, berarti Syaikhul Qadir itu bilang ke salah 1-2 orang itu, tolong dirawat ini ya. Nah, dirawat, terus tolong ini dibimbing karena ini akan menjadi penggantinya. Ya. Sudah ngobrol sebentar ya, pulang terus akhirnya dah begitu lama itu masuk lagi di musolanya. Akhirnya pagi itu mau tanya takut, tidak tanya penasaran dan sebagainya, bingung, si murid itu bingung. Akhirnya dipanggil, sini John. Kenapa? Bingung, heran. Ketahuilah ketika aku keluar dari musola itu ke negara ini disebutkan. Itu saya ke negara ini dalam rangka saya itu mau takziah. Jadi Syaikhul Qadir itu tahu kalau diikuti itu tahu. Disangkanya muridnya itu bahwa Syaikhul Qadir itu tidak tahu. Jadi jalan tidak begitu lama itu ternyata sudah pindah negara. Makanya murid itu bingung. Ini daerah mana? Kok heran? Jalan baru beberapa langkah. Ketahuilah bahwa saya mau takziah. Di situ ada wali badal yang mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Di situ ada 2 orang, yang satu itu Abu Abbas Al-Khadiru alaihi salam, Nabi Khidir alaihi salam. Itu yang nungguin. Ya. Di situ juga ada orang rambutnya itu panjang, dikuncir, terus kumisnya itu panjang. Ya. Orang Cina. Orang Cina. Terus ini kan pesanan, tolong dirawat. Maksud dirawat, Bapak ini jenazah ini tolong dirawat, dibersihkan dan sebagainya, dirawat yang baik. Setelah itu terus ya tolong yang ini dibimbing karena ini akan menjadi penggantinya wali, ya penggantinya ini. Ternyata yang meninggal itu adalah wali badal, terus calon penggantinya itu adalah orang Cina. Orang Cina masuk Islam, belum ngerti ngaji dan sebagainya. Ini yang akan menggantikan namanya wali badal. Tapi yang membimbing itu adalah Nabi Khidir. Jadi Allah itu sangat mampu kalau mau merubah orang yang baik dalam sekejap itu menjadi orang yang jahat. Begitu juga Allah itu mampu untuk merubah orang yang dari jahat itu menjadi baik. Nah,
Kok bisa orang itu menganggap dirinya itu sempurna, tidak ada cacat dan sebagainya, padahal kesempurnaan itu, kelebihan itu adalah pemberian nikmat dari Allah. Dan kapan saja Allah itu kalau mau mencabut, mengambil itu sangat mudah sekali. Makanya kalau kalian dengar, jangan sampai bahwa kita ini sudah merasa aman, kita sudah Islam, kita sudah merasa aman, kita harus khawatir, ya. Bahkan wali-walinya Allah, bukan hanya wali-walinya Allah, para nabi dan rasulnya itu sampai-sampai Nabi Yusuf kurang bagaimana, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu pesanan. Makanya di khutbah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Yusuf saking takutnya kalau meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, meninggalnya dalam keadaan tidak Islam, sampai Nabi Yusuf itu minta kepada Allah, anta wali fid dunya wal akhirah, ya Allah jenengan itu adalah penguasa saya, yang menguasai saya, yang mengendalikan saya fid dunya wal akhirah, katanya Nabi Yusuf, jenengan yang mengendalikan saya di dunia dan akhirat, tawaffani muslim, matikan saya dalam keadaan Islam. Makanya kalau panjenengan itu usahakan itu setiap hari itu jangan lupa membaca doa agar supaya kita ini meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Doanya bagaimana? Jenengan sudah apa? Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Niku sing sering istiqomah. Apakah 3, 7, 11 atau 21 itu istiqomah. Ya Allah lana bisa wal khatimah bi syahada. Ya Allah bidawatil mujabah wal arsyu maktubah. Atau ya Allah tawaffani muslimin. Terserah sudah doanya apa. Kalau yang umum itu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Terserah doanya yang mana, tapi usahakan itu istiqomah. Bon. Wa amma darajatuh. Sekarang menginjak ada 3 hal yang menjadikan kita ini naik derajat, munggah pangkat. Jadi kalau kita lakukan itu menjadikan kita itu derajat kita, pangkat kita itu naik di hadapan Allah. Fa ifsa'us salami, menyebarkan salam. Ai izharu salami, menyebarkan salam bainan nasi, di antara manusia. Biasakan uluk salam bi antusallima ala man araftahu. Kalau ketemu dengan orang yang dikenal, usahakan untuk uluk salam. Disunahkan untuk uluk salam. Orang yang pertama kali ketemu itu disunahkan uluk salam. Kalau sudah diuluki wajib untuk jawab salam. Jadi yang uluk salam, yang memulai itu hukumnya sunnah, yang menjawab itu hukumnya wajib. Tapi meskipun biasanya secara umum itu antara sunnah dengan wajib itu mesti bagusan yang wajib. Semua dalam segala hal biasanya ya secara umum. Sholat sunnah dengan sholat wajib, bagaimanapun itu sholat sunnah sebanyak apapun itu tidak akan bisa mengalahkan sholat wajib. Puasa, sodako itu berarti dengan zakat. Semua yang wajib itu tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Tapi untuk bab salam itu yang uluk salam itu hukumnya sunnah, ya. Yang jawab itu hukumnya wajib. Mana yang lebih bagus antara yang sunnah dengan yang wajib? Yang lebih bagus yang sunnah sing awali uluk salam. Itu di bab salam. Jadi ketika ketemu dengan orang yang dikenal, disunahkan untuk uluk salam. Itu hukumnya sunnah, mendoakan orang lain. Salam itu kan mendoakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diuluk salami itu satu. Kum itu kalau bahasa nahwunya itu jamak, plural, bermakna banyak. Yang diuluk salam itu satu, ya tetap menggunakan kum, assalamualaikum. Kalau mama assalamualaikum ya tidak apa-apa,
boleh. Jadi kalau kum itu sudah memang redaksi dari Rasulullah. Jadi untuk orang satu bisa, untuk orang banyak bisa. Kalau assalamualaikum, assalam, berarti itu hanya untuk satu orang. Kumpul seperti ini, terus ada orang datang, terus assalamualaikum, berarti cuma satu. Yang diuluk salamnya cuma satu, yang lainnya enggak. Sing didongakne niku itu cuma orang satu. Assalamualaikum, kumpul orang banyak. Assalamualaikum, assalamu, mudah-mudahan keselamatan alaika atas kamu satu orang. Mudah-mudahan sampean satu orang selamat. Yang lainnya enggak selamat, itu bukan urusan saya. Kok cek medit. Assalamualaikum. Iki bae malah sing mau medit niku. Medit niku lek kena penyakit medit. Kena penyakit medit itu bakhil niku wong nek bondo abang itu mboten. Apa sih? Kalau kemarin bab pertanyaan kemarin. Apa sih bedanya tinggal merubah Allah mahdini, Allah mahdina ni nah. Apa sih bedanya? Allah mahdini fiman hadai amin wa afini fiman afid. Apa sih bedanya? Abote apa sih? Allah mahdina fiman hadai wa afina fiman afid. Dasarnya memang medit. Medit apa orang ngerti ya? Yang terakhir. Yang terakhir. Orang ngerti. Enggak paham. Jadi waman lam takrifhu. Begitu juga kalau ketemu dengan orang yang tidak dikenal, itu dianjurkan itu untuk uluk salam dengan catatan bahwa indikasinya orang yang tidak dikenal itu indikasinya itu adalah orang muslim. Ya. Kalau orang non muslim itu tidak boleh umat Islam itu ngawali uluk salam. Ya. Kalau orang non muslim, orang muslim itu tidak boleh ngawali. Tapi kalau ada orang orang non muslim itu uluk salam kepada kita, maka di sini ulama itu beda pendapat. Ya. Katanya ulama yang satu itu mengatakan bahwa jangan dijawab. Kalau mengucapkan assalamualaikum jangan dijawab. Atau kalau mau jawab jawabannya alaikassalam. Mudah-mudahan sampai keracunan. Itu katanya ulama yang pertama. Katanya ulama yang kedua boleh dijawab. Mau dia itu mendoakan baik, dia dibalas lah. Dia itu berbuat baik sama sampean, dia dibalas dengan kebaikan. Waalaikumsalam. Tapi maksimal sampai waalaikumsalam. Titik, tidak boleh lebih. Ya. Itu toleransinya seperti itu. Jadi kita indikasi yang baik oleh orang lain ya mukafaah. Ya harusnya kita ini membalas budi, membalas dengan yang baik. Perkara dia ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun akan mau. Dan alhamdulillah karena kita ini memang menyebarkan salam itu akhirnya kan syariat Islam itu kan diadopsi oleh umat non muslim. Orang non muslim itu sudah mengadopsi kebiasaan kita. Kita setiap nelpon assalamualaikum itu sudah menjadi kebiasaan adat. Ya, kalau ketemu dengan orang non muslim itu kalau kita ngobrol, gimana Pak kabarnya? Orang muslim kita sapa, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak jualannya? Alhamdulillah ada aja Mas. Saya itu kadang-kadang tuh mikir bahwa jangan-jangan ini orang ini sudah muslim. Jangan-jangan itu casingnya itu masih non muslim tapi jeroane hatinya dia itu sudah muslim. Kenapa? Alhamdulillah itu bahasa tauhid. Alhamdulillah itu bahasa tauhid. Alhamdulillah wis kabehane puji lillahi iku kagungane Allah. Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Berarti kan mengakui tentang keallahan Allah itu, ketuhanan yang disebut itu adalah Allah. Jangan-jangan sudah muslim. Cuman secara zahirnya itu belum Islam. Ya. Makanya terus ada zahirnya itu Islam, tapi batinnya itu kafir dan seterusnya. Ada 4 itu. Ya. Di antu salimah alaman araf tahu. Dianjurkan untuk kalau orang itu
uluk salam kepada kita assalamualaikum, minimal kita jawabnya itu sama, minimal sama waalaikumsalam. Syukur-syukur apa namanya lebih assalamualaikum, waalaikumsalam warahmah. Orang itu mengucapkan assalamualaikum warahmah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nanti yang itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya mentoknya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi juga. Loh, ini kalau bagaimana ndak ngangkat apa derajat kita ndak naik loh Pak. Apa namanya? Bagaimana derajat kita ndak naik? Contoh kayak tadi, saya itu mengucapkan namanya contoh ya, kalau prakteknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oh, itu. Saya itu kan mendoakan jenengan kan sekali, tapi baliknya ke 12. Bagaimana derajat saya tidak naik? Saya cuma ngasihnya itu cuma 1, tapi saya dapat 12. Itu kalau cuma 12. Kalau 100 orang, kalau 1000 orang. Makanya kiai-kiai ini derajat itu cukup pernah ini kan. Salam terus salam. Kumpul salam. Pakai sering ngopi Dari ngaji kajian. Nah, coba modal sekali loh. Kembalinya 1000 kalau yang hadir 1000. 5.000. Bagaimana tidak cepat naik derajat kita itu? Makanya biasakan untuk Naik derajat. salah. sambitan. Tiga derajat ya. Belum pahalanya, belum doa yang kembali kepada diri kita. Salam itu kan apa namanya doa keselamatan. Nah di sini nih apa namanya ada beberapa etika ketika kita ini apa namanya salam. Contoh tadi etika itu kita tidak boleh ngawali untuk salam kepada orang non muslim. Ya. Ketika ada majelis pas ngaji ini disunahkan. Tadi kan disebutnya ketika ketemu dengan orang itu disunahkan untuk salam. Tapi itu tidak semuanya. Delok-delok sikonnya itu di mana, sikotnya itu bagaimana dan seterusnya. Ketika tengah-tengahnya ngaji itu dianjurkan untuk tidak uluk salam. Dianjurkan untuk tidak uluk salam. Kalau umpama ada yang uluk salam, kalau umpama tadi kan yang uluk salam itu kalau ketemu orang disunahkan untuk uluk salam. Kalau sudah diuluk salami maka wajib untuk jawab. Itu belum tentu semuanya seperti itu. Ketika tengah-tengahnya ngaji dianjurkan tidak usah uluk salam langsung. Tujuannya apa? Biar tidak merusak konsentrasi. Tengah-tengahnya salaman hukum Contohnya kayak Pak Ji kan tadi ya. Iya. Enggak boleh dengan sampai mau loh. Assalamualaikum. Kau kan dereng. Berarti jaga oleh pisan. Oke. Kau kan dereng kajian iki. Iki mantun iki benten. Mantun kajian. Kali tunggal mana tuh? Ada ustaz ini juga apa? Kakak ngaji mana? Orang-orang sama itu. Iya. Mas hari ini nggak masuk juga. Iya, Dia belum. tinggal tadi kok. Kami saat ini sering beli. Terus pamit dari itu juga ada adabnya kan? Iya. Pamit dari majelis itu kan juga ada. Jadi kan yang makanya belum tentu kalau diuluk salam itu wajib untuk jawab. Ketika di majelis, ketika ada uluk salam itu tidak diwajibkan untuk jawab. Ngono maksudnya kalau diimuni ngono. Nah, cuman kalau kita sama-sama ngaji sudah tahu itu kan enak ya. Ketika apa namanya ketika pas ngaji langsung masuk duduk. Karena sudah tahu. Kalau orang yang tidak tahu, uang nggak duduk. Biar ngaji Kan masalah juga ya kan? biarkan ya. Begitu juga, jenengan sudah tahu kalau di majelis itu
kalau ada uluk salam itu tidak wajib untuk Dijawab. datang. Assalamualaikum. Oke. Tidak ada yang jawab. Ayo coba. berarti Makanya itu. Mulai mana? Dulu mulai. Makanya harus sinkron. Apa namanya sinkron antara satu dengan yang lainnya itu harus sinkron. Dianjurkan untuk menyebarkan, membiasakan uluk salam orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, karena itu menjadikan derajat kita itu naik. Kenapa? Karena itu adalah syiar. Syiar itu, makanya syiar itu, syiar agama Islam itu, syiar syariat Islam itu tidak harus di atas podium, tidak harus ngaji seperti ini, tidak. Dengan uluk salam itu adalah syiar. Tidak harus syiar itu kemana-mana, isuk sore awan bengi, songko tidak pernah lepas sarung, tidak pernah lepas biar ketok Islam itu. Tidak harus seperti itu. Jadi banyak, kalau memang tidak mampu dengan pakaian, ya dengan uluk salam itu otomatis itu sudah. Otomatis itu adalah syiar. Dan ternyata hari ini itu sudah menjadi tradisi salam itu sudah menjadi tradisi, bukan hanya umat Islam, non muslim saja sudah ikut ya. Wa it'amut ta'ami, yang menjadikan derajat kita naik itu adalah memberikan makan lidaifi, bagi tamu. Makanya kalau ada tamu itu usahakan cepet-cepet dikasih dikasih hidangan. Kalau memang terpaksa tidak ada apa-apa, ya udah air putih. Tinpus mon. Zaman saya kecil dulu itu gak ilok kalau bahasa orang Jawa Tengah itu wagu. Tidak etis kalau tamu itu cuma dikasih air putih zaman dulu. Saat itu sebuahnya putih. Sehat nih. Kalau zaman dulu itu kalau kopi tok itu enggak ada jajannya itu juga masih malu kalau zaman dulu. Soalnya ini kuantel banyu putih tok. Berangkat dong. Namanya gelas-gelas aritnya. Warjai, apalagi kalau orang itu orang yang lagi lapar. Kalau tamu kan dua kemungkinan, tapi menghormat tamu itu sangat luar biasa. Pahalanya itu sangat luar biasa menghormat tamu itu. Makanya balik malah kiai ini derajatnya cepet naik, tamune kathah. Tamune kathah kok otomatis kan ganjarannya kan tumpuk-tumpuk. Terus di sisi lain niku kiai niku sing paling abot terus kanca-kanca alumni kencang niku. Kiai niku sing abot niku. Dadi kiai niku sing abot niku jagongi tamu. Niku sing abot. Nggih tamune pas ngerti wayah, Pak. Sing boten ngerti wayah ngoten niku soro niku. Ndak dihormati itu salah, dihormati boten kuat dan sebagainya. Niki soro niku. Tapi pahalanya itu luar biasa. Kalau bertamu di waktu yang kita ini nyantai dan sebagainya, ini pun tidak ada masalah. Nanti gede bahannya. Sing pas waktu kita ini satu misal waktunya istirahat, kesel, capek, ngantuk dan sebagainya, bertamu. Lah niku sing angel, sing apel tembi niku. Pahala yang sangat luar biasa itu tergantung di situ itu. Warjai, memberi makan orang yang lapar. Napa malih kalau jenengan itu sedekah kepada orang yang lapar, apalagi kelaparan. Apalagi orang itu sudah posisinya sudah gemetar. Berarti jenengan itu kalau menjumpai seperti itu berarti menyelamatkan kehidupan nyawa seseorang. Ya.
nanti Allah itu akan membalas kita itu ketika nyawa kita itu terancam antara hidup dan mati. Pasti Allah menyelamatkan kita kalau kita ini menjumpai orang yang dalam keadaan lapar, terus kita kasih. Lapar itu memang dia itu tidak punya apa-apa lagi, bukan seperti kita laparnya puasa Ramadan, lapar kita, terus kita dikasih, ya lapar, tapi kita ini kan masih punya makanan, punya persediaan dan sebagainya. Tidak ada kekhawatiran. Ini ada orang itu sudah tidak makan berhari-hari, terus tidak punya apa-apa, terus kok jenengan ngasih, tidak usah banyak-banyak, tidak usah banyak-banyak, satu bungkus nasi itu, satu bungkus nasi itu menyelamatkan kehidupan orang itu. Nanti ketika kita ini dalam keadaan posisi kita antara hidup dan mati, pasti Allah akan menyelamatkan, menghidupkan kita. Nah makanya orang itu kalau sudah terbiasa sedekah, itu apa namanya, suatu saat insya Allah itu akan dijumpakan oleh Allah, kita ketemu dengan orang yang benar-benar membutuhkan. Nah buat saya itu mau ngomong di majelis di musola masjid itu mau ngomong gimana, nggak ngomong itu gimana. Kalau Jumat itu kan banyak orang sedekah ya. Iya, Jumat berkah. Jumat berkah. Benar. Banyak. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Orang sedekah itu sangat bagus sekali. Tapi menurut saya itu kurang tepat. Kenapa? Karena orang Jumatan itu tidak ada, yang kelaparan itu tidak ada. Tidak ada orang Jumatan itu datang ke musola masjid itu tujuannya itu ingin mencari makanan, tidak ada. Ya. Tapi dia dapat ya senang, iya. Tapi orang yang tidak Jumatan itu yang kelaparan, yang membutuhkan itu sangat banyak sekali. Jadi itu bagus, tapi kurang tepat. Ya. Kalau saya tidak setuju yang seperti itu. Saya tidak melarang, tapi saya juga tidak melarang itu hal yang baik, hal yang positif, tapi kurang tepat. Ya. Contoh mamanya, ya seperti yang kita lakukan, banyak anak-anak yatim itu yang apa namanya SPP-nya nunggak, daftar ulangnya itu nunggak dan sebagainya, tidak bisa makan dan sebagainya, itu banyak. Ya. Dan itu tidak, kalau umpamanya satu orang itu membawa ketika Jumat itu membawa 5 bungkus ya. 5 bungkus nasi bungkus, taruhlah itu harga yang 5 ribuan, 5 kali 5 25. Itu kalau diberikan beras itu dapat 2 kilo. Itu kalau dimakan di situ itu hanya untuk paling sampai sore satu bungkus itu. Tapi kalau ini diberikan beras terus disedekahkan kepada fakir miskin yang memang membutuhkan, itu bisa untuk 2 hari. 2 kilo itu bisa untuk 2 hari. Bagus tapi kurang tepat sasaran. Bahkan keterangan yang lain bahwa kalau kita ini sedekah kepada orang yang memang membutuhkan, orang yang benar-benar lapar, itu lebih bagus daripada membangun 1000 masjid. Satu kali ngasih makan orang yang kelaparan, yang membutuhkan, itu lebih bagus dibandingkan dengan kita ini membangun 1000 masjid. Modalnya tidak banyak, nasi bungkus 10.000, beras 1 kilo 12.000, 15.000, itu lebih bagus dibandingkan dengan membangun 1000 masjid. Ya. Wassalatu billaili wan nasu niyamun. Yang menjadikan naik derajat itu lagi adalah sholat di waktu malam ketika manusia itu dalam keadaan tidur. At-tahajjudu, sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud itu beda ya Pak. Sholat sunnah dikerjakan setelahnya isya sampai dengan subuh, itu namanya qiyamul lail. Ya. Sholatnya apapun itu namanya qiyamul lail. Qiyam itu artinya berdiri, beribadah. Al-lail di waktu malam. Beribadah sunnah di waktu malam itu namanya qiyamul lail. Ya. Sholatnya itu apapun itu namanya qiyamul lail. Sholat witir, sholat tarawih, sholat hajat, sholat tahajud dan seterusnya. Kalau dikerjakan di waktu malam itu namanya qiyamul lail. Ya. Di qiyamul lail sholat malam itu ada namanya tarawih, ada witir, terus istikharah, ada hajat, ada tahajud. Hajat dengan tahajud beda. Ya. Hajat
hajat dengan tahajud itu beda. Memang suku katanya itu kata-katanya itu hampir mirip, tapi beda. Hajat memang kita ini ada hajat kepada Allah, ya, ada kaifiah. Sholat hajat itu ada kaifiahnya, membaca ini sekian rakaat dan seterusnya. Sholat hajat. Tahajud itu memang orang yang memang bersungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah. Tahajud sungguh-sungguh. Dan tahajud itu ada syarat. Ada syarat. Jadi agar supaya tahajudnya sah, itu harus tidur dulu. Ya. Ada syarat. Ini wajib untuk tidur dulu. Itu namanya tahajud. Kalau lainnya itu tidak ada syarat. Tarawih, witir, hajat, istikharah dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi kalau kita itu umpamanya begadang semalam sampai jam 3 belum tidur, kok pengen sholat tahajud, jangan sholat tahajud karena tidak sah. Kenapa? Karena caranya tahajud itu harus tidur dulu. Kalau pengen sholat bagaimana? Ya jangan tahajud. Sholat apa? Yang lainnya sudah. Yang lainnya apa? Seperti ini, mau tarawih, baru usah tarawih Pak. Sekarang kok tarawih? Jangan tarawih, witir saya sudah, Pak saya sudah kerjakan berapa? 3. Dimentok nih, pengen berapa? 11. Sudah mentok 11. Sudah mentok 11, pengen sholat lagi, sholat hajat berapa? 12 rakaat. Masih pengen lagi, sudah sholat sholat tasbih 4 rakaat. 4 rakaat itu panjang loh itu, sholat tasbih 4 rakaat dan seterusnya. Jangan sholat tahajud karena tahajud itu syaratnya itu harus tidur dulu. Kalau yang lainnya tidak ada syarat harus tidur dulu. Kalau niatnya usolli sunat tahajud di rakaataini lillahi ta'ala, niatnya itu adalah sholat tahajud tapi belum tidur dulu, maka sholat tahajudnya itu tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Fi jawfil laili, sholat tahajud di tengah malam. Ala ghaflatin nasi fil ladatin naumi, orang lain enak-enak tidur, ini bangun dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pun mungkin-mungkin dibalik manfaat sakit. Bismillahirrahmanirrahim.